Ya, shalom semua jemaat. Shalom. Selamat pagi di pagi yang indah ini, oke? Yuk saya mau mengajak semuanya masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas pagi yang begitu indah ini. Engkau berikan kami semua masih boleh nafas kehidupan yang segar. Engkau boleh berikan tubuh kami yang sehat, yang kuat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur dan tidak mau berhenti untuk bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyayangi kami Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai kami dan berkati kami selalu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya mau mengajak semua jemaat yang menonton live streaming ibadah pagi ini. Yuk kita semua coba berdiri sebentar. Ya berdiri. Sekarang kita mau meregangkan badan kita terlebih dahulu ya. Coba tangannya digoyang-goyangin dulu semuanya. Diputer-puter, iya. Ada yang bunyi? Oh enggak ya, berarti tandanya itu masih sehat semua. Coba sekarang kakinya juga diputer-puter, ayo. Pinggangnya, asik. Semuanya sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian di mana Yesus adalah kekasih jiwa kita semua. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi dari awal katakan, Yesus Kekasih jiwaku, amin. sungguh ku percaya padamu. Kamu percaya Tuhan, Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ayo semuanya bergerak dengan gendang, ku puji dengan Amin. kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang. Oh Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Sekali lagi Tuhan. sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Kita semua pasti mau disayang sama Tuhan, amin. Amin. Karena itu Bapa adalah Bapa kita yang paling setia ya. Maka dari itu kita harus terus senantiasa untuk memuji dan menyembah Dia, amin. Mari semua kita berbahagia, kita bergembira untuk memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Woyaucha.
路亚，我要跳，哈利路亚，我要大声欢呼赞 Lebih lagi 美， keluarkan suaranya untuk Tuhan. 哈利路亚，我要唱，哈利路亚，我要跳，哈利路亚，我要大声欢呼赞美。我要大声，哈利路亚！我要跳，哈利路亚！我要大声欢呼赞美。 Siap-siap tangannya. 哦哦哈利路亚！哦哦哦哦哦哦哦 One more time. 哦哦哦。 Haleluya. Semuanya pasti bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita tenangkan sebentar hati dan pikiran kita. Kita mau fokus. Kita mau menempatkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, dengan segenap akal pikiran kita. Mari kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Ada mukjizat di dalam setiap perkataan kita yang bersyukur kepada Tuhan. Ada mukjizat di setiap badai yang menerpa dalam kehidupan kita. Ada mukjizat yang pasti akan terjadi dalam hidup kita jika kita percaya dan taat kepada Dia. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sebab tangan Tuhan selalu bersama kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Lebih lagi katakan, Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. amin Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Lebih lagi kita katakan pujian ini di hadapan Dia. Kita angkat pujian ini biar Tuhan mendengarkan puji-pujian umatnya. Katakan, Tangan Tuhan tak kurang panjang amin Tuhan. untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
setiap kehidupan kami. Bagi setiap permasalahan yang ada, bagi setiap kondisi sekarang yang kami tahu Tuhan dimanapun sedang mengalami krisis secara global Tuhan, melingkupi segalanya. Tapi kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau belajar untuk tetap setia, berdoa dan taat hanya kepada-Mu Bapa. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus sorakan haleluya hanya bagi nama-Mu. Haleluya Bapa. Sampai selamanya Bapa, kami mau terus sorakan haleluya bagi Engkau. Sungguh Kau hebat, Sebab Engkau yang terhebat. ajaib perkasa, Yes, perbuatan-Mu. oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, Amin. ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Amin Tuhan. ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidup kami Di hidupku, Engkau ajaib Tuhan, karya-Mu indah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. kami mau bersorak bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh maha penyayang dan Engkau sungguh maha pengasih Bapa. Inilah pujian bagi-Mu Bapa, yang hanya kami panjatkan kepada Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang penuh dengan kemuliaan. Terimalah Bapa pujian kami ini, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat yang berbahagia. Kita berjumpa kembali lewat live streaming ini. Walaupun kita tidak bisa
berjumpa muka dengan muka, tapi kita tetap bisa bersama-sama menyembah, memuji Tuhan di rumah masing-masing. Bahkan kita mendengar sabda Tuhan juga di rumah masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Dengan kesempatannya indah ini kami tetap bersatu bersama-sama, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami menyembah, memuji Engkau di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami tenang, berikan kami kesabaran, berikan kami bisa meresponi firman-Mu dengan baik. Hamba serahkan dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu, dan Engkau bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, lewat dua ayat ini Tuhan sudah memberitahukan kita, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1952 ada seorang bernama Florence Jesuit, orang Amerika. Dia berusaha berenang hampir sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina. Setelah berenang selama 15 jam, kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Ia pun kehilangan arah dan akhirnya menyerah. Ia sangat menyesal sekali setelah menyadari bahwa ia berhenti ketika tujuan hanya tinggal 1,5 km lagi. 2 bulan kemudian, Florence Jesuit kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kabut tebal kembali menghalanginya, tetapi kali ini ia berhasil mencapai tujuannya. Prestasi ini menjadikannya sebagai wanita yang pertama yang berhasil berenang melintasi Kanal Catalina. Florence Jesuit pernah berkata, ia terus membayangkan garis pantai yang akan ditujunya, sekalipun ia tak dapat melihatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan hidup mengabulkan pandangan kita, kita tetap maju dan berjuang.
kita peroleh kesempatan untuk belajar memandang tujuan kita dengan mata iman. Kitab Ibrani mendorong kita untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, memimpin kita dalam iman, membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, ketika kita merasa ingin menyerah, itulah saatnya bagi kita untuk mengingat bahwa Yesus tidak hanya menderita bagi kita, bahkan jiwanya yang berharga, tak bercacat, tak bernoda, sudah memberikan kepada kita. Dan saat ini juga saya percaya Tuhan Yesus sedang memampukan kita untuk menanggung pergumulan yang kita hadapi, COVID-19 ini. Kita jangan menyerah, kecewa, putus asa, bingung, khawatir, gerisah. Jangan kita sepi, keuangan bermasalah, orang-orang kita cintai sudah tiada lagi. Ingat, namun sampai suatu hari kita akan merasakan, kita akan melihat di balik semua itu ada sesuatu yang terindah di dalam hidup kita, karena Tuhan telah tersedia terbaik bagi kita, karena mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai suatu hari kelak, kalau Tuhan memanggil kita pulang ke surga, kita pun akan bertemu muka dengan orang-orang kita cintai yang lebih dahulu kembali ke rumah Bapa di surga. Dan kalau kita juga bisa bertemu lagi dengan muka dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus, memang terkadang kita merasa tak sanggup, tak mampu menghadapi tantangan hidup ini. Namun mata kita terus tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, dan hati kita tetap mempercayai pada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita harus selalu senantiasa bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, walaupun kondisi yang saat ini sulit dan sengsara. Kita tetap tidak menyerah, malahan kita semakin percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan Yesus terindah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, dengan cara demikian kita akan sanggup mencapai garis akhir dengan baik. Apabila mata kita terus tertuju kepada Kristus. Mari kita buka kitab lagi, Filipi pasal 3 ayat 14, yang berbunyi demikian: berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan kita buka lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menyerah,
Bahkan ketika iblis dengan berapi-api memanakan keraguan, membuat kamu dan saya hampir jatuh. Kita ingat dengan pasal ini. Mari kita buka kitab dengan pasal ini, Efesus pasal 6 ayat 13 dan 16. Sebab itulah ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawan pada hari jahat itu. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan memadamkan sebuah panah api yang si jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, jangan menyerah ketika pekerjaanmu berada dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Mari kita ingat Matius pasal 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, jangan menyerah ketika reputasi Anda dan saya rusak, dikarenakan ingin setia kepada Yesus. Ingat Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jangan menyerah ketika penantian akan Tuhan kelihatan tidak berujung. Tapi ingat Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, jangan menyerah ketika Anda jatuh ke dalam dosa. Jangan tenggelam, bertobatlah, berjaga-jagalah, kembali kepada Yesus, bangkit, kembali ke dalam peperangan. Kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan renungan firman Tuhan pada minggu ini adalah, pertama, kenapa kita tidak menyerah? Karena kita tidak bersandar pengertian sendiri. Kita buka Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, kenapa kita tidak menyerah? Karena kita berpikir positif. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadilah akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita tidak menyerah?
karena kita tidak sendiri. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Teladan kegigihan Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai tantangan dan siksaan juga menyemangati kita untuk gigih dalam setiap percakapan hidup. Milikilah kegigihan untuk bertahan segala pergumulan hidup Anda dan saya. Gigilah dalam iman kepada Kristus. Gigilah sungguh pun beratnya kesulitan yang menghadang. Gigilah dalam pelayanan. Gigilah untuk membagikan terima kasih kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah, tidak cengeng, tidak mudah diselesaikan. Sebab kita percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk menopang dan menguatkan kita semua. Selamat berjuang dengan gigih dan pantang menyerah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, sehingga kami bisa menikmati sabdamu pada minggu ini, membuat kami tahu bagaimana menghadapi tantangan hidup, persoalan, pergumulan. Ternyata semua kami harus di dalam tangan-Mu. Kami harus serahkan seluruhnya dalam kuasa-Mu, karena Engkaulah sanggup melakukan segala-galanya. Sesuai dengan firman-Mu, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Tuhan akan memberi engkau damai sejahtera. Keadilan akan melindungi, mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kekerasan, keruntuhan, kutukan, sakit penyakit, penceraian, kemiskinan di dalam rumahmu, yang takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, yang akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang paling kecil akan menjadi besar, yang paling lemah akan menjadi kuat. Sengsara akan dihibur, tawar akan dibebaskan, terkuluk akan dilepas, lemah hati akan dilawan. Setiap hari kamu akan menikmati sukacita abadi menjadi bagianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.